Halo pembelajar hebat, selamat datang di video pembelajaran implementasi kurikulum merdeka. Belajar kreatif, aktif, mandiri, dan setara. Pada tema pembelajaran kali ini adalah bahasa Inggris tentang Analytical Exposition Text. Sebelum memulai pelajaran, pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Anda yang telah menjadi peserta didik di PKBM Tanda Genap, karena kami yakin bahwa Anda akan menjadi peserta didik yang hebat, terus semangat dalam belajar demi meraih cita-cita. Jangan lupa kalian bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kalian tetap diberikan nikmat, sehat, dan keimanan. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian peserta didik mampu mengenali karakteristik dan language feature dari Analytical Exposition Text. Coba kalian perhatikan informasi berikut ini. Sports are a crucial part of a student's growth and development. Yang terjemahannya adalah olahraga merupakan bagian penting dari pertumbuhan dan perkembangan siswa. Setelah kalian memahami makna dan maksud pernyataan tadi, apa yang kalian pikirkan? Kenapa? Bagaimana? Disinilah Analytical Exposition Text digunakan. Apakah kamu pernah membaca kalimat atau tulisan yang berisi tentang opini atau pendapat? Misalnya seperti kalimat berikut. Why breakfast is the most important meal of the day. Kalian lalu merasa bahwa hal itu berhubungan dengan kalian tertarik untuk membaca dan memahami ide atau gagasan yang terdapat dalam tulisan tersebut. Dalam bahasa Inggris, kalimat itu termasuk sebagai analytical exposition. Lalu secara umum tentang apa itu pengertian dari analytical exposition dan bagaimana penggunaannya? Kita bahas lebih lanjut ya. What is Analytical Exposition Text? Sebelumnya kita breakdown dulu. Pertama-tama, apa itu Exposition Text? Jadi secara sederhananya, Exposition Text adalah sebuah teks yang menyajikan satu sudut pandang tentang sebuah isu. Exposition Text umumnya dapat kita temukan di artikel ilmiah, jurnal, majalah, dan bagian tajuk rencana atau editorial suatu koran atau media massa. Sedangkan Analytical Exposition Text adalah sebuah teks yang berisikan pendapat penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Baik itu suatu benda, tempat, ataupun kejadian, tanpa mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Dari pengertian di atas, kita sekarang tahu kalau Analytical Exposition Text berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik benda, kejadian, ataupun tempat. Teks ini termasuk dalam argumentatif teks karena menunjukkan suatu pendapat atau argumen terhadap sesuatu. Setelah kita memahami secara singkat pengertian dari Analytical Exposition Text tadi, cobalah kalian buat sebuah Analytical Exposition Text tentang internet beserta segala kelebihan dan kekurangannya. Atau dalam bahasa Inggris, the internet and all its advantage and disadvantage. Kerjakan ya. Sekarang kita tahu tentang apa itu
analytical exposition text. Tapi mungkin kalian bertanya-tanya, what is the purpose of analytical exposition text? Well, the main purpose of analytical exposition text is to persuade the reader that the issue is an important matter. Artinya, tujuan dari analytical exposition text yakni untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Kalian perlu ingat kalau analytical exposition text tidak berusaha untuk mengubah sudut pandang pembacanya. Jadi, teks ini murni hanya berisi pendapat dari si penulis. Lalu kalau kalian mau membuat analytical exposition text, bagaimana caranya? Sekarang kita akan membahas struktur atau generic struktur analytical exposition text. Analytical exposition text terdiri dari 3 bagian, yaitu tesis, argumen, dan reiteration. Simak penjelasannya masing-masing pada bagian ini ya. 1. Tesis. Pada bagian ini, tesis adalah bagian yang memberitahu pembaca tentang topik utama dan sudut pandang penulis. Tesis selalu bisa kamu temukan di paragraf pertama teks. Di bagian ini, pembaca juga bisa melihat mengapa penulis memberikan pendapat terhadap hal yang menjadi topiknya. 2. Argumen. Di paragraf selanjutnya, kamu bisa menemukan bagian argumen. Argumen adalah pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Biasanya dalam analytical exposition terdapat lebih dari 2 argumen. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. 3. Reiteration. Setelah bagian tesis dan argumen sudah dipaparkan, tentu saja ditutup dengan kesimpulan atau reiteration. Bagian ini selalu terletak di akhir teks dan menjadi paragraf penutup tulisan. Reiteration adalah penegasan kembali posisi dan pendapat si penulis terhadap topik utama. Reiteration juga sering disebut sebagai conclusion, yang mana artinya adalah kesimpulan. Selain struktur, kalian juga harus tahu tentang kaidah kebahasaan atau language feature dalam penulisan analytical exposition text. Kaidah kebahasaannya adalah berikut ini. 1. Penulisan analytical exposition text menggunakan simple present tense. 2. Menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan si penulis. Misalnya, experience, feel, know, realize, sense, think, dan lain-lain. 3. Menggunakan connective words, yaitu kata penghubung. Penggunaan kata penghubung bertujuan untuk menghubungkan antar ide, baik itu frasa, klausa, kalimat, maupun paragraf. Kata penghubung atau connective words ini banyak fungsinya. 3 fungsi dari kata penghubung yang paling sering dipakai dalam analytical exposition text adalah adding information, yaitu menambahkan informasi. Contohnya seperti and, moreover, in addition, also. Contrasting information, yaitu mengkontraskan sesuatu. Contohnya seperti but, however, dan even though. Causality, yaitu menunjukkan sebab akibat. Contohnya because, therefore, thus, consequently, despite, due to, for that reason, dan lain-lain.
Analytical exposition diawali dengan suatu pernyataan yang menunjukkan suatu sikap, opini dari si penulis terhadap suatu tema yang kemudian dibahas dan didukung dengan berbagai argumen. Teks ini ditutup dengan penegasan atau pernyataan ulang tentang opini yang dinyatakan di bagian awal. Di akhir teks exposition, atau dapat juga berarti teks yang diawali dengan pernyataan berisi isu atau masalah yang kemudian diangkat menjadi tema tulisan. Motorcycle are one of the distraction and also the main cause of high level of stress. Even though motorbikes are considered the most convenient means of transportation, I think motorbikes are still dangerous for humans, animals, and the environment. I also think that motorbikes should be banned in residential area for reasons of noise, air pollution, disease, and unnatural accident. Artinya, sepeda motor merupakan salah satu gangguan dan juga penyebab utama tingginya tingkat stres. Meskipun sepeda motor dianggap sebagai suatu alat transportasi ternyaman, menurut saya sepeda motor tetap juga berbahaya bagi manusia, hewan, dan juga lingkungan. Saya pikir sepeda motor harus dilarang dalam kawasan perumahan karena alasan kebisingan, polusi udara, penyakit, dan kecelakaan yang tidak wajar. In addition, motorbikes also make a lot of noise, making it difficult for babies to fall asleep. When their baby is asleep, the motorbike will pass and wake the baby. Not only that, motorbikes also make it difficult for children to concentrate on their homework. Experts say that extreme noise can cause deafness and lack of concentration. Artinya, selain itu, sepeda motor juga menimbulkan begitu banyak kebisingan, membuat bayi merasa sulit untuk tidur. Saat bayi mereka tertidur, sepeda motor akan lewat dan membangunkan sang bayi. Tak hanya itu, sepeda motor juga membuat anak-anak sulit berkonsentrasi pada PR mereka. Para ahli mengatakan bahwa kebisingan yang ekstrim dapat menyebabkan ketulian dan kurangnya konsentrasi. Lastly, motorcycles are responsible for horrific accidents which in some cases lead to death. The riders were traveling so fast that they couldn't stop in time and ended up crashing in other rider or animal. Artinya, terakhir, sepeda motor bertanggung jawab atas kecelakaan mengerikan di mana pada beberapa kasus hal tersebut menyebabkan kematian. Para pengendara yang melaju dengan sangat cepat sehingga mereka tidak dapat berhenti tepat waktu dan akhirnya malah menabrak pengendara atau hewan lain. In conclusion, from the arguments above, I strongly believe that motorbikes should be banned in residential area. Artinya, kesimpulan dari argumen-argumen di atas, saya sangat yakin bahwa sepeda motor harus dilarang di kawasan perumahan. Setelah kalian menyimak dan menyaksikan pembelajaran hari ini tentang analytical exposition text, silahkan kalian berikan contoh kalimat analytical exposition text yang bisa kalian temukan dari sumber yang kalian ketahui atau mungkin kreasi kalian sendiri. Kirimkan jawaban kalian di kolom komentar ya. Itulah pembelajaran kita hari ini tentang analytical exposition text. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah belajar hari ini. Tetaplah menjadi pelajar yang kreatif, aktif, mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan untuk kita semua. Sampai jumpa di materi belajar selanjutnya.